konteks tertentu pragmatis itu luar biasa juga. Agama itu karena bagi orang barat salah, tapi secara pragmatis mungkin benar. Gara-gara agama kamu bisa hidup tertib, gara-gara agama kamu menghargai orang, gara-gara agama kamu bisa belajar. Jadi dia bermanfaat, meskipun secara korespondensi, koherensi mungkin nggak masuk akal lah, nggak ada gunanya. Tapi secara pragmatis ternyata menguntungkan agama itu pragmatis. Ada seorang filosof namanya Pascal. Dia kalau ditanya, sampean filosof kok percaya sama Tuhan? Oh, bagi saya secara pragmatis kita harus beriman. Analisisnya dia gampang. Saya beriman. Kalau ternyata memang Tuhan itu tidak ada, akhirat itu tidak ada, tidak apa-apa. Saya hidup sudah untung, sudah banyak manfaat dari keimanan saya punya banyak teman, saya hidupnya jadi tertib, hidupnya jadi baik. Kok ternyata besok nggak ada Tuhan, nggak ada apa-apa, ya berarti kan kita sama-sama. Yang nggak percaya Tuhan juga nggak dapat apa-apa. Tapi kok ternyata Tuhan memang ada, akhirat memang ada, saya kan lumayan. Saya selamat, kamu tidak selamat. Ya kan? Kalau Tuhan nggak ada, ya kita sama-sama aja, sama-sama levelnya sama amannya kan. Tuhan memang nggak ada pembalasan, nggak ada apa-apa, sama-sama aman. Tapi saya sudah untung di dunia, hidupku tertib dan macam-macam. Tapi kalau Tuhan ada, nah saya selamat, kamu tidak selamat. Jadi secara pragmatis lebih baik kamu percaya sama Tuhan. Itu katanya Pascal. Jadi enaknya beragama itu kan itu. Kalau kamu sudah judek ditanya orang terus pragmatis saja. Yang penting kan untung Pak, yang penting kan enak Pak, yang penting kan nyaman Pak. Itu jawaban-jawaban pragmatis. Jadi kok maunya sih kamu bela-belain lihat bola lo, itu kan demi kepuasan Pak. Yang penting nyaman Pak, yang penting itu biasanya jawaban pragmatis. Kalau ditanya apa sih dasarnya kamu bela-bela Barcelona itu? Dia kalau juara juga kamu nggak dapat apa-apa. Kalau kalah kamu ikut mangkel, kalau menang kamu ikut seneng-seneng. Loh kan yang penting seneng Pak, itulah seninya. Itu biasanya jawaban pragmatis. Jadi pokoknya ketika kamu susah berargumen, jawablah secara pragmatis. Biasanya orang pragmatis jawaban paling sering saya dengar adalah suka-suka gue dong. Kok kamu usil? Saya seneng kok. Yang kelima, kebenaran standpoint. Saya bilang tadi kebenaran standpoint ini kebenaran sudut pandang. Bagi orang kosmo tidak ada kebenaran yang komprehensif. Setiap kebenaran itu selalu perspektif. Kenapa? Karena manusia terbatas. Dengan keterbatasannya ketika dia melihat realitas, pasti hasilnya tidak utuh. Kayak contoh misalnya, HP saya ini menurut kamu dominan warna putihnya atau dominan warna hitamnya? Putih ya. Tapi kalau bagi saya dominan warna hitamnya. Kenapa? Saya lihat dari sini. Ya kan? Kalian lihat dari sana. Realitas selalu begini. Jadi orang melihat peristiwa, melihat fakta, melihat fenomena, itu selalu sesuai perspektifnya masing-masing. Maka kebenaran selalu standpoint, sudut pandang. Kamu lihat dari sisi mananya dulu. Orang yang merampok misalnya, dia maling di Indomaret, maling dia. Dari sisi malingnya dia salah. Tapi mungkin orang lain yang melihat sisi misalnya anaknya yang kecil-kecil yang butuh makan, istrinya yang sakit-sakitan, butuh biaya berobat. Mungkin dari sudut pandang ini kamu, yalah tidak apa-apa lah, maling lah kalau gitu. Negara juga nggak ngopeni kok. Ya kan? Dari sisi itu mungkin kamu bisa toleran. Ya itulah Indomaret sudah konglomerat di mana-mana, biar aja. Itu standpoint. Tinggal kamu lihat dari sisi mananya. Banyak hal-hal dilematis yang harus kamu jawab. Tidak apa-apa kamu pilih perspektif sesuai standpointmu, asal kamu jujur dan fair. Jadi jawabanmu tidak kamu anggap segalanya. Kalau kayak Robin Hood itu benar apa salah, itu jawabnya mesti harus perspektif. Sisi apanya dulu? Sisi malingnya apa sisi bantu orang miskinnya? Sisi malingnya jelas salah, tapi sisi bantu orang miskinnya boleh. Ya meskipun secara umum banyak orang ya tidak boleh. Masa orang bantu orang sambil nyuri? Itu sama dengan korupsi terus disumbangkan masjid. Saya tidak tahu kalau ada koruptor tiba-tiba ke masjid sini, kamu masjid ini tak sumbang 1 miliar mau nggak?
Mau aja ya. Serapok. Itu kan urusannya dia, sebenarnya disumbang. Kalau takmirnya nggak mau, suruh ke rumah saya aja. Pencucian uang. Ya, bawa ke laundry kalau belum bersih dicuci. Kebenaran selalu standpoint. Jadi kalian melihat dari sudut pandang mana dulu. Ya kalau yang Robin Hood tadi ada kok tahu usul fikih, kalau saya lupa yang ngomong ya. Apa Ghazali apa siapa yang bilang bahwa jangan kita mencuci baju pakai air kencing. Jadi mencuci baju pakai air kencing itu tidak bikin bersih, tapi malah mengotori yang mau dicuci. Jadi korupsi untuk nyumbang masjid itu seperti mencuci baju dengan air kencing. Coba aja kamu bikin tulisan besar-besar di koran tentang koruptor dengan judul itu, mencuci baju pakai air kencing. Bonusnya Vitalia sama iya Vitalia Sesa sama Ayu Azhari. Jadi standpoint. Dalam diskusi-diskusi coba perhatikan, karena setiap orang punya standpoint sendiri-sendiri sesuai konteks hidupnya sendiri-sendiri. Itu kunci pokoknya. Orang sering ngayal-ngayalan karena sebenarnya cuma beda sudut pandang, beda standpoint. Perhatikan aja, kadang-kadang orang, oh pantas dia berpikir begitu karena cara berpikirnya begitu. Oh pantas Ahmad dia menganggap bahwa mungkin ada nabi karena dia mengartikan kata-kata khotam dalam Al-Quran itu tidak sebagai akhir tapi sebagai penghulu, puncaknya para nabi. Kalau sudah puncak kan nggak ada nabi lagi, tapi ada nabi lagi tapi tidak puncak. Itu tafsir orang Ahmadiyah. Jadi dengan ini kamu nggak terlalu marah lah meskipun nggak setuju. Jadi ada perspektif-perspektif, setiap orang melihat dari sisi dianya sendiri. Yang Jabariyah setuju Jabariyah, yang Qadariyah setuju Qadariyah, yang NU, yang Muhammadiyah, dia melihat angle-nya sendiri dengan kacamatanya sendiri. Yang Wahabi menuduh NU itu melakukan hal-hal yang bid'ah, sementara yang NU merasa dirinya melakukan hal-hal yang sunnah. Sunnah dibid'ahkan, bid'ah disunahkan. Nah itu debatnya dua orang itu sebenarnya mungkin hanya cuma beda angle, beda standpoint. Sekali-sekali kamu bikin tesis itu, kemudian garaplah perdebatan besar antara misalnya fundamentalisme dan liberalisme. Jangan-jangan itu memang beda sudut pandang. Yang satu mencomot ayat-ayat liberal, yang satu mencomot ayat-ayat fundamental. Jabariyah sama Qadariyah itu sama-sama punya dalil Al-Quran. Yang Jabariyah mungkin dalilnya wama romaita idromaita, sementara yang Qadariyah bilang innallaha la yughayyiru ma biqawmin. Ya semoga dalil, tinggal dalil kamu pilih yang mana. Al-Quran itu memang isinya hal-hal yang umum general. Spesifik peristiwanya kamu tinggal menyesuaikan. Kayak saya bilang kemarin kan, yang punya pacar pakai dalil waj'alnakum su'uba wa qabaila li ta'arafu. Nanti yang enggak punya pacar dalilnya wala taqrabus zina. Sama-sama pakai Quran, disesuaikan dengan kepentingannya sendiri. Oke, itu kebenaran proporsional. Ini kemudian secara ontologis, ini ngomong objektivitas ya. Jadi ada realitas empiris yang itu sifatnya objektif, ada realitas hermeneutik yang sifatnya subjektif, ada realitas sosiologis yang sifatnya intersubjektif. Jadi ini ngomong tentang kebenaran ontologis. Jadi secara ontologis, dunia empiris, dunia nyata itu sifat kebenarannya adalah objektif. Siapapun dimanapun akan punya pendapat yang sama. Itu namanya objektif. Tidak akan beda. Beda sama hermeneutik, dunia penghayatan. Beda sama sosiologis, dunia hidup bersama.
Dunia empiris, ilmu-ilmu IPA itu objektif. Saya nggak tahu, banyak sekarang orang berpandangan bahwa nggak ada objektivitas, itu nggak ada. Semua hal itu relatif. Ada. Yang empiris, yang faktual itu objektif. Misalnya kamu tak tanya, contoh yang empiris, tembok ini warnanya apa? Hijau. Kamu tanya orang Amerika juga bilang hijau. Kamu tanya orang Yahudi juga bilang hijau. PKI yang komunis juga akan bilang hijau. Iya, yang tidak bilang hijau paling orang yang buta warna. Iya, biru. Iya, ada Madura minded itu, ngarang hijau jadi biru. Hati-hati kalau sama yang Madura. Oke, jadi orang Madura itu nggak pernah mata duitan, matanya hijau itu nggak pernah. Karena hijau itu sama dengan biru berarti. Matanya biru sering. Oke, ini empiris, faktual, bahwa tembok ini warnanya hijau, itu objektif. Jadi kalau ada yang bilang, tapi kan segala sesuatu itu relatif, Pak, tergantung persepsinya. Enggak, untuk yang empiris tidak tergantung apa-apa. Karena hijau. Setiap orang juga akan bilang hijau. Kalau ada temanku yang ngeyel, loh enggak, ini enggak hijau, tergantung dari perspektif mana. Kamu ngalah aja daripada tahuan. Ya kan, terus kamu sing waras ngalah lah, wis ora apa-apa, enggak mau anggap hijau ya ora apa-apa. Tapi ini hijau. Itu objektif sudah, karena dia levelnya empiris. Matahari itu terbit di timur, tenggelam di barat, objektif. Kalau ada yang ngeyel, oh enggak bisa, kita lihatnya dari mana? Timur. Oh, iya, wis lah apa-apa PM. Nah, itu daripada energimu habis, waktumu habis untuk debat yang enggak perlu, itu sudah fakta, kenyataan. Bagi orang yang akalnya masih waras juga akan bilang timur. Timur ya sana, kecuali kamu bingung. Jadi itu level pertama. Banyak hal yang objektif, faktual. Al-Quran itu pasti benar. Itu aspek objektifnya. Tapi tafsirnya orang terhadap Al-Quran tidak pasti benar. Maka hal-hal yang empiris dan faktual, dunia IPA, itu labelnya biasanya objektif. Bahwa Amerika menyerang Afghanistan, menyerang Irak, secara faktual memang dia nyerang Irak loh, nyerang Afghanistan kok. Urusan motifnya apa, dia salah apa, benar dia, itu urusan selanjutnya. Tapi secara faktual, objektif, dia kan menyerang Irak dan menyerang Afghanistan. Jadi itu dunia IPA-nya. Saya minum teh, itu kan objektif. Ya kan? Kamu tanya orang Amerika juga bilang saya minum. Gak ada yang bilang, lo sedang ketawa, apa sedang duduk, apa enggak, minum. Dan minum itu faktanya objektif. Bahwa minum ini cuma ngasih contoh apa karena memang haus, apa karena itu urusanku. Sudah di luar fakta, sudah tidak objektif lagi. Itu sudah masuk dunia kedua. Kedua namanya dunia hermeneutik. Motifku apa sih minum? Tujuanku apa sih saya minum tadi? Ya, itu sudah subjektif, sudah. Penghayatan, penafsiran masing-masing orang sudah beda. Oh, minum itu cuma ngasih contoh tadi. Oh, minum itu karena memang haus. Oh, minum itu karena memang menggeragas bolak-balik minum. Iya kan? Tafsirmu sudah bolak-balik minum. Barusan minum sudah minum lagi. Itu secara hermeneutik subjektif sudah. Tafsirmu sudah subjektif. Faktanya adalah bahwa tembok ini hijau. Tapi penghayatanmu terhadap warna hijau, apakah hijau ini indah apa enggak, bagus apa enggak, itu sudah tergantung masing-masing kepala. Kalau saya tarik lebih jauh, hijau ini kayak warnanya NU ya hijau. Harusnya biru lah Muhammadiyah, atau harusnya merah lah PDI. Merah jadi PDI, hijau jadi NU, biru jadi Muhammadiyah. Itu kan sudah penghayatan subjektivitas masing-masing kepala. Hijau ya hijau, merah ya merah. Tapi kan merah terus wah PDI. Kalau kotak-kotak mesti
Jokowi. Ya kan? Penghayatan. Merah putih itu merah berarti berani, putih berarti suci. Merahnya sama, tapi kalau di pinggir jalan lampu merah berarti berhenti. Ya kan? Kalau kebalik kamu gawat. Lampu merah, merah berarti berani. Ciloko kan. Ya kan itu kan penghayatan subjektifnya. Atau Indonesia. Kenapa kok Indonesia tidak maju-maju? Karena benderanya warna merah, Pak. Merah itu berarti berhenti. Maka Indonesia tidak akan bisa maju sampai kapanpun karena benderanya warna merah. Harusnya diganti hijau, Pak, di jalan. Jadi besok usullah ke presiden biar Indonesia cepat maju, benderanya diganti bendera warna hijau dan putih. Itu sebenarnya penghayatan subjektif. Sama-sama merah, yang satu berhenti, yang satu berani. Penghayatan karena kamu di Indonesia, kamu merasa jangan merah, merah nanti kayak PDI. Sementara orang Amerika tidaklah, merah itu ya merah aja. Mungkin dia punya kesan apa yang lain. Hijau itu warna kesukaannya Nabi. Misalnya orang Arab, tapi ini orang sini hijau itu ya NU. Musola itu hijau. Atau biru itu Muhammadiyah, itu jangan biru. Tapi yang politik biru itu bukan Muhammadiyah, Demokrat. Atau itu tergantung penghayatan individualmu sehari-hari. Gitu. Kesan, pemahaman yang subjektif itu kan sudah tergantung isi kepalamu masing-masing. Itu penghayatan. Faktanya adalah orang yang pakai rok mini. Ayo, komentarmu apa masing-masing? Ya kan? Macam-macam sudah. Ada yang astagfirullah, ada yang subhanallah, ada yang alhamdulillah, ada yang innalillahi, ada yang itu kan macam-macam. Yang astagfirullah istighfar, masya Allah kok bisa gitu ya. Ada yang alhamdulillah, kapan lagi bisa lihat. Ya kan? Ada yang subhanallah, Allah itu memang maha indah. Cuma lihat orang pakai rok ini, kamu kan sudah berpikir terus astagfirullah istighfar kan. Pahalanya besar dia, mendorong orang untuk berpikir. Jadi ya itu penghayatan individual. Dunia yang level kedua ini, ada yang istighfar, ada yang maki-maki, ada itu sudah dunia subjektif. Tapi fakta objektifnya adalah perempuan pakai rok mini. Itu objektif. Setiap orang juga akan mendeskripsikannya secara sama. Ada perempuan pakai rok mini. Cuma kemudian kamu anggap sopan, tidak islami, melanggar syariat, macam-macam. Itu sudah definisi subjektif, tergantung masing-masing kepala. Mungkin dulu kamu masih lugu, baru datang dari pondok, dari kampung, begitu masuk Jogja, naik bis kota, lihat orang pakai rok mini, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang sudah semester 4 ke atas begitu, alhamdulillah. Wiritannya sudah berubah sekarang kan, berarti zikirnya itu sudah ganti. Itu kalau kamu tanya, loh, yang benar terus yang mana, Pak? Penghayatan individualmu yang menentukan. Jadi iya, subjektif, penghayatan subjektifmu masing-masing. Karena ada dunia yang ketiga, dunia sosiologis. Kebenarannya adalah kebenaran intersubjektif. Jadi masing-masing subjek saling sepakat. Jadi intersubjektif itu sebenarnya subjektif dia, penghayatan individual seseorang. Cuma ternyata orang yang lain juga menghayati hal yang sama, kemudian menyepakati bahwa itulah yang benar. Jadi kebenaran yang sifatnya konvensional, kesepakatan. Dia tidak benar secara hakiki, faktual atau penghayatan masing, tapi penghayatan bersama. Misalnya apa ya, kalau di daerah-daerah sini tempatnya anak-anak kos itu biasanya Pak RT-nya bikin aturan bahwa apel paling lambat pulang jam 9 di sini ya. Kasihan kamu ya, jam 9 masih sore. Keputusannya Pak RT bahwa apel jam 9 itu namanya kebenarannya intersubjektif, kesepakatan bersama orang yang tinggal di situ.
Kamu nggak akan nemu dalilnya. Pak RT saya nggak mau. Dalilnya apa itu? Ayat berapa yang bilang? Undang-undang di mana bilang bahwa ABCPS? Nggak ada. Tapi itu kebenarannya konvensional. Disepakati di situ. Kalau kamu nggak mau sampai jam 9, jangan ada di situ. Karena kesepakatan di situ jam 9. Jadi kamu nggak bisa nuntut Pak RT-nya. Jadi itu contoh kebenaran intersubjektif namanya. Benar salahnya sepakat. Indonesia pakai lambang burung Garuda itu sebenarnya kesepakatan. Ya meskipun bukan kesepakatan orang se-Indonesia lah, kesepakatan para pendiri bangsa. Tapi ini kebenarannya sifatnya konvensional. Kamu cari dalilnya, kamu cari dasarnya juga. Kayak sekarang ada beberapa kelompok yang ingin menggugat Pancasila. Itu orang-orang yang tidak apa-apa digugat. Asal dia bisa mengalahkan intersubjektivitas lama, maka dia akan sukses. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kesepakatan intersubjektif semakin besar orang yang sepakat, derajat benarnya semakin tinggi. Tapi kalau semakin sedikit orang sepakat, itu validitasnya semakin rendah. Itu dunia sosiologis. Dan itu tidak benar secara hakiki. Kadang-kadang barang keliru pun kalau disepakati jadi benar di dunia sosiologis. Oh iya. Jadi misalnya kamu sepakat, apalah yang misalnya orang di Indonesia ini sepakat bahwa seks bebas itu boleh asal tidak saling menyakiti misalnya. Disepakati begitu, maka akan jalan. Dianggap benar gitu. Jadi intersubjektif itu, demokrasi itu kan gitu. Demokrasi itu kan sebenarnya intersubjektivitas. Di antara kelemahan demokrasi adalah kalau orang-orangnya nggak cerdas, kemudian menyepakati barang yang nggak bagus, ya yang nggak bagus ini akan jalan. Makanya nanti kalau belajar seorang filosof namanya Habermas, dunia sosial itu tidak boleh berhenti di dunia sosial, harus ada tambahannya, sosial kritis. Nanti kalau ada waktu kita masuk ke situ. Tapi sampai di sini kamu pahami dulu bahwa di level sosial itu ada kebenaran namanya kebenaran intersubjektif. Jadi, maka besok kalau diskusi mencari kebenaran, perhatikan dulu ini dunia faktual yang subjektif atau pemahaman individu, dunia faktual yang objektif atau pemahaman individual yang subjektif, atau sebenarnya ini membahas konvensi-konvensi. Kalau yang objektif mungkin nggak bisa kamu ganggu-gugat, itu objektif. Tapi yang subjektif menuju intersubjektif ini bisa kamu bahas. Ini enaknya gimana? Subjektif itu kan gitu. Subjektivitas tambah subjektivitas kan melahirkan intersubjektivitas. Kamu punya kamar berdua sama temanmu di kos-kosan, itu kan harus menata intersubjektivitas. Kalau enggak bisa kacau. Yang satu kalau tidur butuh lampu nyala, yang satu butuh lampu mati. Itu kan susah. Kamu harus ngatur strategi gimana dua-duanya bisa tidur. Kalau enggak gitu tawuran enggak jadi tidur. Yang satu nyalain, yang satu matiin. Yang satu nyalain, yang satu matiin. Maka perlu kesepakatan bersama kan. Ya mungkin disepakati, oke, yang tidurnya butuh lampu nyala, kamu tidur duluan. Nanti begitu dia tidur, dimatiin, yang butuh lampu mati tidur. Ya doakan aja yang butuh lampu nyala nggak tiba-tiba bangun lagi. Kalau bangun lagi. Nah, kesepakatan kayak gitu, itu namanya kebenarannya intersubjektif. Itu. Kita sepakati, kita ngajinya Rabu malam Kamis. Itu dasarnya apa Pak? Dalilnya apa? Kira-kira rujukannya kitab nomor berapa? Nah, itu disepakati, kita sepakat bersama, selesai. Kenapa? Karena ini levelnya intersubjektif. Kalau kamu tanya, kenapa sih kok kita pakai ideologi Pancasila? Kan lebih banyak ideologi-ideologi yang lebih bagus. Loh itu kan, itu kan diskusinya terus bisa panjang lebar. Itu kepribadian bangsa itu kok bisa panjang. Tapi intinya cuma satu sebenarnya. Dia disepakati oleh orang Indonesia. Mungkin yang Islam lebih bagus, khilafah lebih bagus, mungkin model Amerika yang agak liberal lebih bagus secara rasional. Tapi yang disepakati kita yang Pancasila ini loh. Apa nggak bisa diganti? Bisa aja, lakukan aja proses-proses sosial yang bisa disepakati banyak orang, meskipun tidak gampang. Ya kan? Itu kebenaran intersubjektif. Terus kebenaran epistemologis. Itu ada dua sebenarnya, ilmiah dan non-ilmiah. Kebenaran ilmiah ya kalian sudah ngerti lah. Kebenaran ilmiah itu kebenaran rasional, empiris.
Itu yang disebut kebenaran positif. Jadi segala hal yang rasional dan empiris itu namanya kebenaran ilmiah. Ada lagi kebenaran non ilmiah, tapi dia juga kebenaran. Hasilnya bisa mencapai kebenaran selain pakai rasio dan empiris. Yang pertama adalah kebenaran a priori. Jadi tidak pakai empiris tapi reka-rekanya akal. Itu kebenaran a priori namanya. Pokoknya menurut saya yang paling baik adalah kuliah di UIN. Nah itu a priori namanya. Tidak perlu pembuktian faktual. Karena UIN itu Islam dan Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah, maka kuliah yang diridhoi satu-satunya. Jadi kalau kamu di UGM tidak diridhoi oleh Allah. Nah misalnya, itu namanya argumen a priori. Bisa kok nyampe pada kebenaran. Reka-rekanya akal. Karena akal juga kan salah satu wahyu yang dibekalkan oleh Allah pada kita, itu wahyu rasional. Tapi kalau berdasarkan akal saja, tidak ada bukti positifnya, itu namanya kebenaran a priori. Dari akal ke akal. Kebenaran yang akal-akalan. Tidak pasti hasilnya jelek. Kadang-kadang juga pas, benar. Kalau Presiden Indonesia itu adalah orang yang sangat cerdas kayak Habibie, tapi sangat peduli sosial kayak Ahmad Dahlan, dan dia juga sangat peduli orang kecil kayak Hasyim Asyari, dia juga sangat alim kayak semuanya sangat, maka Indonesia susah. Itu kan iyalah, tapi apa ya ada orang gitu. Tapi secara a priori kamu benar. Kalau Indonesia ini dipimpin oleh khalifah, kita pakai syariat Islam yang begini begitu dan seterusnya, Indonesia akan maju. Itu kan karena belum ada faktanya tentang khilafah, maka pikiran-pikiran itu namanya kebenaran a priori. Nggak mesti salah, cuma belum ada faktanya, itu aja kekurangannya. Kita belum bisa membuktikan benar salahnya. Yang kedua, prejudice, prasangka. Dulu kita pakai bahasa zon. Zon itu anggapan. Tidak mesti keliru anggapan itu. Banyak zon yang benar. Betul. Yo kayak tadi contohnya temenmu sama pacarnya masuk kamar nggak keluar-keluar sampai pagi, terus kamu punya zon. Mesti di dalam itu tidak baca Quran bersama. Ya kan? Kamu tahu kok faktanya, tapi kan kamu nggak lihat. Allah kan nggak lihat faktanya aslinya apa. Itu barang goib nggak kelihatan. Tapi kan kamu zanmu, prejudismu mesti di situ nggak sholat tahajud bareng. Atau seandainya tahajud, mungkin tahajudnya sujud terus nggak ada iktidalnya. Nah kan berarti ya sujud. Ya, pokoknya isinya sujud terus sujud sahwi. Jadi zanmu itu, zan itu tidak mesti salah. Kalkulasi rasional itu kan juga zan namanya. Oke, yang ketiga intuitif. Saya nggak perlu jelaskan lagi bagaimana intuisi jadi salah satu sumber pengetahuan. Kalau dia jadi salah satu sumber pengetahuan, berarti dia juga punya potensi untuk menemukan kebenaran. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana wahyu, ilham, dan kawan-kawan itu bisa jadi alat untuk menemukan kebenaran. Yang keempat adalah trial and error, kebenaran yang coba-coba. Ini sebenarnya agak bau a priori, cuma trial and error ini coba-coba. Kalau bahasa Indonesia namanya eksperimen, tidak cuma pakai akal, dijajal. Jadi percobaan itu ya untuk ngetes, oh ini bagus apa enggak, itu bagus apa enggak, dan seterusnya. Kalau komposisinya gini deh, ini teh ini dikasih gula, coba sekali-sekali dikasih tambahin garam dikit, mungkin sedap. Kalau orang tambah kecap lagi dikit, kalau sudah banyak terus baru dibuang di luar. Misalnya, itu trial and error, coba-coba, ya kan? Tapi jangan jangan kayak iklan iklan obat minyak kayu putih itu, bikin anak kok coba-coba. Buat anak kok coba-coba. Jadi nggak boleh terlalu. Kayak khutbah Jumat di UIN pas kapan itu, jadi katanya khotibnya, kalau cari istri jangan cuma lihat luarnya, lihat juga dalamnya. Gawat ini kalau
dipraktekkan oleh anak-anak iso kacau ini. Saya nggak percaya di luar, ayo dilihat dalamnya. Nggak boleh ya. Ya mungkin maksudnya khotibnya orang ngono, cuma karena pikiran kita kan sudah. Kalau ada lo melihat juga dalamnya itu bayanganmu, wah berarti harus dibuka dong, nggak mesti kamu gitu. Trial and error, coba-coba. Jangan coba-coba loh ya kalau pacaran. Jangan pakai metode trial and error. Itu nanti bisa gawat. Analoginya jangan analogi beli mobil. Kalau beli mobil kan harus test drive, tapi kalau itu nggak boleh. Ya. Daripada salah beli kan harus nggak bisa. Itu urusannya bukan urusan anunya. Jadi yang keempat, trial and error. Itu salah satu metode juga. Kadang-kadang juru masak koki itu kan biasanya metodenya trial and error. Coba digabung sama ini. Itu metode. Kadang-kadang ketemu kebenaran juga. Yang terakhir, otoritas. Agama itu otoritas. Ada yang kamu percaya sebagai agen kebenaran dan dia kamu percayai. Entah itu buku, entah itu orang, entah itu lembaga. Itu kebenaran epistemologis. Basisnya otoritas agama. Yang terakhir, kebenaran semantik. Ini sebenarnya panjang, cuma saya ringkas jadi 3. Yang filsafat bahasa. Jadi kebenaran semantik itu kebenaran di aspek bahasanya. Ada kebenaran tekstual gramatikal, ada kebenaran kontekstual simbolik, ada kebenaran tautologis. Tekstual gramatikal itu kebenaran sesuai bunyi kalimat. Tidak ada hubungannya dengan faktanya. Pokoknya bunyi kalimatnya sudah pas, ya berarti dia benar. Kalau dalam agama ya kan nanti ada kelompok tertentu yang patokannya pokoknya bunyi kalimat, bunyi kata. Katanya bilang itu berarti itu yang benar. Tidak dilihat konteksnya. Jadi kebenaran yang dasarnya cuma gramatikal. Dan itu kadang-kadang menjebak. Karena banyak kalimat yang kalau dipahami letterlek ini bisa berarti bahaya. Ya apa ya? Contoh yang kalau kamu pahami secara letterlek itu bisa kacau. Karena kebanyakan kalimat itu tidak cuma aspek kata-katanya, tapi dibalik kata-kata yang bermain. Nanti sekalian contohnya sama kebalikannya konteks. Yang kontekstual itu yang simbolik. Simbolik itu tidak tengok. No smoking. Saya tadi kemarin ada diskusi orang pakai syariat yang membahas rokok itu. No smoking. Kenapa sih kok orang NU banyak merokok? Karena di mana-mana dianjurkan. Karena kan dulu NU itu kan bukan NU gitu, tapi Nahdlatul Ulama. Jadi kemana-mana dianjurkan orang NU smoking. Smoking. Jadi makanya orang NU terus banyak. Kalimatnya sama no smoking, tapi kan dibalik itu simbol. Oke. Jadi yang NU harus ngerokok karena NU smoking. Oke, jadi kebenaran tekstual itu gandengannya kebenaran kontekstual. Kalau di kebenaran kontekstual, kalimat itu nggak cuma aspek kata-katanya, tapi dia adalah simbol dari konteks bahasanya. Kebolehan, tak kasih Quran aja. Kebolehan laki-laki kawin 4. Secara tekstual kalimatnya memang bahwa laki-laki boleh kawin 4. Masna wa sulasa wa ruba. Meskipun itu tafsir bahasanya kan, mungkin yang subur itu pinter tafsir. Jadi dia menafsirkan masna wa sulasa wa ruba itu 9. Iya kan? Masna itu 2, sulasa itu 3, ruba itu 4. 2, 3, 4, 9. Jadi fatwanya MUI itu bisa digugat dia. Itu kan tafsirnya MUI. Ayat itu kan bisa ditafsir sesuai konteksnya. Secara tekstual. Secara kontekstual, kebolehan laki-laki kawin 4 itu kalau dalam konteks Arab abad ke-6 itu luar biasa. Kenapa? Karena di zaman itu laki-laki diperbolehkan mengoleksi perempuan sebanyak-banyaknya. Maka ketika cuma dibatasi 4, itu emansipasi luar biasa terhadap perempuan. Sebelumnya kan perempuan itu kayak properti. Kalau perang jadi bahan rampasan, bahkan bisa diwaris.
Kalau bapaknya meninggal, ibunya diwariskan, nggak diwarisi oleh anaknya. Semakin banyak orang koleksi perempuannya, maka status sosialnya semakin tinggi zaman itu. Puluhan, ratusan. Apalagi kaisar-kaisar zaman dulu itu. Selirnya Cina itu, saya kapan itu baca ada kaisar yang selirnya jumlahnya hampir 1000. 1000 itu, bayangkan saja digilir satu hari satu, anggap aja setahun 300 lah, 300. Kalau 1000, 3 tahun dan belum gilir yang awal tadi itu. 3 tahun baru yang istri pertama masih bayangkan. Bayangkan, itu kalau punya anak mungkin lupa anaknya berapa, nama istrinya mungkin saya nggak jamin masih inget. Iya, ya kan, dalam kondisi kayak gini terus tiba-tiba Islam datang, nikah boleh lebih satu tapi 4 aja loh. Itu konteks itu adalah konteks emansipasi wanita yang luar biasa zaman itu, secara kontekstual. Maka kalau orang ingin nikah 2, 3, 4, perhatikan aspek emansipasinya. Itu membaca secara kontekstual gitu. Kalau tekstual saja, pokoknya Quran kan sudah bilang boleh kawin 4, kok kamu melarang-larang. Masalahnya bukan kawin 4-nya, karena ini konteksnya apa dulu gitu. Itu contoh kebenaran semantik yang aspek tekstual dan kontekstual. Sama persis kayak saya sering di kelas itu mencontohkan surga versi Arab. Al-Quran itu ketika menjelaskan surga, secara tekstual surga versi Arab, ya kan? Surga versi Arab itu kan surga yang dipameri sungai, dipameri kan gitu. Ya, kolam susu, kolam madu, bidadari apalagi. Dan bayangannya mau bidadari itu kan kayak, kan surga itu kayak harem. Di Arab itu harem itu ada tenda dekat oase yang di situ isinya selir-selirnya. Nanti yang jaga itu orangnya sudah dikebiri jadi nggak bisa ganggu. Dan situ perempuan banyak, sak karpet dewe dia milih yang mana jalan. Itu surga versi Arab. Mungkin kamu nggak tertarik dengan surga yang kayak gitu. Kamu pengennya yo versi sini lah Pak. Yo mungkin koyo hotel bintang 5 gitu aja sudah. Misalnya bayanganmu gitu. Nggak harus buat apa kolam madu, kolam susu. Saya nggak seneng susu. Loh ya kan, saya lupa bilang ke panitia saya nggak suka susu. Alhamdulillah sekarang nggak dikasih. Kemarin dikasih susu besar sekali di sini. Nggak saya minum karena aku rasa seneng susu yang itu. Ya kan, ternyata kita frekuensinya sudah sama. Oke, yang terakhir, pahamlah yang dua. Yang terakhir kebenaran tautologis. Kebenaran tautologis itu kebenaran yang apa ya? Kalau bahasa logika tautologi itu kalimatnya bulat, nggak ada ujung pangkalnya, muter aja, nggak jelas, nggak ada wawasan baru yang diberikan. Kalau filsafat biasanya contohnya apa ya, kalimat bulat itu. Gini misalnya, kalau saya bilang gini, itu nanti hasilnya mesti bulat. Semua yang di ruangan ini adalah pembohong. Berarti kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini berarti saya pembohong juga kan. Kalau saya pembohong berarti yang saya omongkan berarti bohong. Kalau yang saya omongkan bohong berarti kebalikannya kan. Berarti semua yang di ruangan ini nggak bohong, jujur. Saya juga berarti jujur kan. Iya, kalau saya jujur berarti yang saya omongkan tadi kan benar, bahwa semua yang di ruangan ini ya, itu namanya tautologi, bulat. Jadi apakah itu banyak hal-hal yang tautologis. Beberapa hal teori-teori itu ada yang tautologi. Kayak demokrasi. Demokrasi itu, kok kamu demokrasi kok marah-marah pada orang yang tidak demokrasi? Harusnya kalau demokrasi sama yang tidak demokrasi pun kamu setuju. Kok tidak setuju berarti kamu tidak demokratis. Itu namanya tautologi bulat, susah ngambilnya. Maka itu tapi jenis kebenaran semantik, gramatikalnya. Jadi hati-hati, banyak hal yang tautologi. Kalau diputer-puter bulat di situ aja, nggak ada putusnya. Kayak saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong. Kalau semuanya pembohong berarti saya juga bohong. Kalau saya bohong berarti yang saya omongkan itu mesti kebalikannya. Kalau saya ngomong bohong berarti benar.
Berarti kalau saya ngomong semua orang bohong, berarti kebalikannya, semua orang jujur di ruangan ini. Kalau semua yang di ruangan ini jujur, berarti saya juga jujur. Kalau saya jujur, yang saya omongkan mesti benar. Ya kan bulat loh, itu tidak sembarangan. Banyak dalam logika yang kayak gitu. Teori ini tapi dipakai oleh beberapa filsuf barat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nanti kalau ada waktu kita bahas di metafisika Tuhan. Banyak argumen-argumen membuktikan Tuhan itu sebenarnya tautologis. Bulat tok itu. Permainan logika. Permainan kalimat. Oke. Nah, sudah 1,5 jam saya ngomong kebenaran. Saya tidak tahu sudah nemu belum kamu kebenaran. Yang jelas, jadi ketika kamu mau ngomong kebenaran, perhatikan levelnya, perhatikan jenisnya, perhatikan karakternya. Karena banyak orang dicampur. Ketika ini dicampur, maka diskusimu selalu buntu. Karena perspektif yang satu, kamu ngomong di level apa, yang satu ngomong di level apa. Habis sudah. Kalau sudah kayak gitu, insya Allah diskusinya nggak akan ada titik temu. Itu yang harus kamu ingat kalau ngomong tentang kebenaran. Oke, masih ada waktu untuk dialog. Ya, kurang lebih 20-30 menit. Silakan, yang mau tanya. Iya, Mas. Tadi ya, yang saya tulis itu ada level-level kebenaran. Nah, saya di sini agak bingung tentang metafisik. Soalnya tadi tidak bisa dinalar oleh, juga tidak bisa dirasakan oleh orang lain, misalnya gitu lah ya. Jadi kalau seperti mitos-mitos ya, nggak boleh nyapu gitu malam-malam, itu kan orang juga nggak tahu gitu maksud juga metafisik itu gimana ya? Kalau itu bagi saya bukan metafisik, tapi kebenaran etik. Jadi orang menyarankan, jangan berdiri depan pintu. Itu makanya disarankan kayak gitu. Ada code of conduct, tata perilaku yang kamu boleh gini, kamu boleh gitu. Jangan gini, jangan gitu. Itu sebenarnya nanti kebenaran itu subjektif levelnya. Kalau metafisik itu nggak bisa dipikir, nggak bisa dinalar, karena memang faktanya di luar pikiran dan di luar dunia empiris. Itu metafisik sudah. Kalau yang kayak tadi kan masih kelihatan, masih nggak boleh duduk, nggak boleh. Bahwa mungkin sebab-sebabnya metafisik. Kalau kamu lanjutkan lagi, kenapa kok nggak boleh? Karena ada danyang yang jaga di bawah, itu baru levelnya metafisik. Tapi kalau masih sebatas kamu harus di depan pintu, kamu harus gini gitu, itu level kebenarannya etik. Nah, terserah kamu mau dibahas sebabnya atau perilakunya, atau hubungan antara sebab dan perilaku. Nah, itu harus jelas dulu. Nah, kalau mau, oke, saya tidak ada urusan dengan boleh berdiri apa enggak, tapi sebabnya apa dulu? Ada danyangnya. Nah, sekarang ayo kita bahas. Apa benar ada danyang? Nah, itu berarti kamu ngomong kebenaran metafisik. Tapi kalau masih sebatas boleh di situ apa enggak, kenapa enggak boleh, kenapa harus di depan pintu, kok enggak di depan? Nah, itu biasanya code of conduct namanya, tata perilaku. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi bisa satu paket, bisa dua-duanya untuk lebih jelas, lebih komprehensif. Tapi bisa juga salah satu. Kamu bahas etikanya atau kamu bahas sebab metafisiknya. Yo, saya bilang ketika rasio nggak bisa jalan, empiris nggak bisa jalan, masih ada banyak jalan yang lain. Kan kemarin saya bilang sumber pengetahuan itu nggak cuma empiris dan rasio, ada naluri, ada insting, ada nurani, bahkan ada otoritas. Otoritas itu mungkin siapa yang bilang ada danyangnya? Lo yang bilang bahayai dulu yang ada di sini. Ini lo kitabnya, misalnya, itu otoritas. Bisa juga jadi referensi kebenaran. Meskipun kamu juga boleh nggak setuju. Wong ini kan cuma nggak setuju itu. Menurut saya nggak pas, nggak ada hubungannya danyang itu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi urusan ini sini monggo, cuma ini wadah kebenarannya. Makanya disebut levelnya. Ada level metafisik, ada level etik. Ada lagi? Sudah, iya.
Aksiologi itu etik. Aksiologi itu isinya dua, etika, estetika. Kalau etika kebenarannya intersubjektif, estetika kebenarannya sebenarnya subjektif. Subjektif yang susah dikembangkan jadi intersubjektif. Etika itu sangat cair, nggak bisa dimasukkan di sini. Kenapa nggak saya masukkan di sini? Susah sekali memasukkan etika ke level kebenaran, karena secara value, secara nilai dia bukan kebenaran. Dia ngomong tentang indah dan tidak indah, pantas dan tidak pantas, dan kategorinya sangat cair estetika itu. Orang tidak bisa disalahkan sama sekali kalau dia suka lagu dangdut, sementara tetangganya suka lagu rock. Kamu suka baju kotak-kotak, yang satu suka baju bulat-bulat. Itu estetika. Dan biaya, kamu kok pakai baju kotak-kotak toh? Kan harusnya pakai baju bulat-bulat. Nah itu susah. Kamu membahas estetika di level kebenaran susah. Estetika itu gaya masing-masing orang, itu estetik. Jadi aksiologi biasanya yang lebih dibahas adalah etikanya, bukan estetikanya. Nanti kita bahas dua-duanya. Makanya ini kurikulumnya masih panjang. Jadi etika dan estetika itu nanti dua tema terakhir yang kita bahas. Syukur-syukur sekali-sekali nanti ada ahli estetika dan etika kita datangin, terus kita bahas. Kita suruh ngomong di sini apa itu estetika. Ya, kalau contohnya cuma saya estetika, mungkin saya tidak terlalu estetik kayak gini ya. Jadi secara estetik itu tidak enak. Harus ada yang lebih enak dilihat secara estetik, mungkin kamu lebih semangat. Jadi tenang aja mas, nanti ada bagiannya sendiri ya, aksiologi. Ini sebenarnya kita belum ngomong ontologi, kita baru ngomong epistemologi. Ini ketika saya ngomong ada ontologi, ini sebenarnya jenis kebenaran. Jenis kebenaran ontologis, jenis kebenaran epistemologis. Ontologis itu berarti dari aspek realitas sesuatu keberadaannya, yang ini dari aspek pengetahuannya. Ada jenis kebenaran ilmiah, non ilmiah. Dari sisi keberadaan, dari sisi realitas ada jenis kebenaran objektif, subjektif, intersubjektif. Dari kenyataan kebenarannya. Jadi ini belum masuk ke bagian filsafat yang namanya etika. Bahkan belum masuk ke filsafat yang namanya ontologi. Ini ontologi untuk menyebut jenis kebenaran, bukan membahas ontologi sebagai filsafat ada dalam filsafat. Nanti kita masuk setelah epistemologi, kita akan membahas logika. Kalau logika ini teknik berpikirnya, kalau ini kan asumsi-asumsi pemikirannya. Setelah logika baru kita masuk ke metafisika. Setelah metafisika kita ngomong etika, setelah itu estetika. Kalau sudah estetika, insya Allah sudah filsafatmu luar biasa kalau ngerti. Iyalah ya kalau nggak ngerti. Karena estetika itu banyak orang menyebutnya sudah puncak. Kerumitannya filsafat itu ada di estetik. Setelah itu baru mungkin kalau kita masih punya stamina, kita tambahin lagi misalnya filsafat agama, lebih jelimet lagi filsafat agama. Terus kalau sudah masuk agama, tambahin lagi yang lebih rumit lagi, filsafat bahasa. Sudah masuk bahasa, nanti masuk apa lagi, tinggal kita tentukan tema-tema. Cuma bagi saya kuncinya dua, epistemologi sama logika. Kalau dua ini kamu paham dan bisa jalan, kamu sudah bisa jadi filosof, meskipun belum jadi ahli filsafat. Nah, ahli filsafat itu kalau sudah paham metafisika, paham etika, estetika, biasanya sudah ahli filosof dan filsafat. Kalau kamu sudah ngerti itu semua, sudah bisa mendalil filsafat kan. Sengaja saya hindari di ngaji-ngaji kita untuk menyebut tokoh-tokoh dan teori-teori, biar kamu tidak dikacaukan oleh apalan tokoh dan apalan teori. Ini yang saya paparkan di sini itu ya pikirannya para tokoh filosof beberapa, tak comot, kadang ngambil Ghazali, kadang ngambil Bertrand Russell, kadang ngambil Wittgenstein, kadang ngambil dari hermeneutik, tak mix jadi satu yang kira-kira relevan untuk konteks kita. Tanpa harus saya cerita yang ini pikirannya Ghazali, terus kamu nanti terjebak di kategori-kategori tokoh dan teorinya. Tapi kita jalan aja. Yang penting kita ambil hikmahnya dari banyak tokoh sesuai konteks kita. Itu aja mau saya. Karena biasanya begitu kamu dengar namanya
Kamu sudah duluan, ngebar duluan. Waduh, mesti ruwet ini ada. Wittgenstein, aduh itu nama apa lagi? Kamu mesti gitu sudah menggerak. Jadi sudah tak ambil. Karena mereka juga berefleksi tentang realitasnya, yang pasti nggak jauh beda dengan realitas kita. Jadi kita tanda kurung dulu nama sama tokoh-tokoh sama aliran-aliran, kita masuk aja secara smooth, secara pelan-pelan ke idenya yang menurut saya relevan. Ada lagi? Ya, Mas. Tapi kan ada level-level dan jenis-jenisnya. Apakah itu level dan jenis-jenisnya itu berupa kategori yang terpisah-pisah, atau sebenarnya itu satu kebenaran itu bisa masuk ke beberapa level atau beberapa jenis yang atau bisa mixing, atau sebenarnya kebenaran itu yang itu proses gitu lah, bisa pindah dari level ke satu ke level yang lain atau jenis yang ke jenis yang lain. Iya, cair Mas. Jadi kalau kamu bahas HP misalnya, kamu mau lihat aspek apanya? Aspek fisik empirisnya, atau aspek pragmatisnya, atau kamu mau membahas dia dari aspek gramatikalnya, kontekstualitasnya, atau tergantung kamu mau pakai yang mana. Jadi satu objek yang mau lihat, saya ingin melihat kebenarannya korupsi. Nah, kamu mau lihat apanya? Aspek dari sisi pragmatisnya, atau kamu mau melihat aspek etiknya, atau aspek logiknya, bagaimana korupsi itu secara logika, alur berpikir rasional, atau faktanya aja mau kamu deskripsikan, tergantung. Jadi tujuanmu membahas ini kan arahnya adalah ketika kamu membahas sesuatu, mencari kebenaran dari sesuatu, tegaskan dulu aspek kebenaran apa yang mau kamu ungkap. Mungkin bisa lebih dari satu. Saya ingin bahas aspek pragmatisnya dan sekaligus aspek tautologisnya dari debat tentang koruptor misalnya. Bisa. Jadi bisa digabung-gabung sesuai dengan kepentingan kajianmu, kepentingan bahasanmu. Saya mau membahas fenomena partai yang namanya PKS. Kamu mau bahas apanya? Secara kontekstual, ya, saya mau lihat kontekstual simboliknya PKS itu apa, secara tekstual apa. Tapi selanjutnya mau saya analisis secara intersubjektif dalam konteks undang-undang di Indonesia. Cuma kemudian standpointnya adalah persepsi saya sebagai Muslim yang Muhammadiyah atau NU. Kemudian level yang mau saya lihat adalah etikanya. Oh, itu bisa. Jadi tergantung kepentingan kajianmu. Jadi kalau ada orang tanya tentang kebenaran, tegaskan dulu level mana, jenis kebenaran yang mana yang mau dilihat, sudut pandang apa yang ingin dipahami. Karena begitu itunya tidak jelas, itu biasanya terus diskusinya ngambang. Bisa ini campur aduk. Yang satu ngomong dari aspek etik, yang satu ngomong dari aspek metafisik, yang satu pragmatis. Itu mesti. Coba perhatikan argumen-argumen. Kalau ada debat di TV kayak Indonesia Lawyers Club atau acara debat itu kan, kamu dengerin seolah-olah setiap yang ngomong itu masuk akal, padahal bertentangan. Ya kan, kamu tahu ini beda, pandangannya kontras, tapi kok sama-sama masuk akalnya. Itu jangan-jangan beda level. Yang satu ngomongnya di level pragmatis, yang satu ngomong aspek koherensinya, yang satu ngomong aspek korespondensinya. Itu yang bikin kemudian, oh ini memang beda level. Jadi cari kesimpulannya juga susah, karena relnya juga beda-beda. Jadi seolah-olah semua benar, sehingga akhirnya terus tawuran. Nah, kalau ada moderator hebat, dia bisa, oh sampean ngomongnya di level etik ini, padahal sejak tadi kita ngomong koherensinya dengan undang-undang. Ya mesti sampean sudah keluar frame. Terus itu kalau ada moderator bisa gitu, jago. Meskipun tidak gampang kemampuan kayak gitu. Saya juga tidak berani disuruh jadi moderatornya ILC. Lagian ya sopo harap nyuruh. Oke, ada lagi ya Mas. Saya kira setiap agama memandang Tuhan itu benar, tetapi
empiris. Itu kenapa? Bagaimana? Kalau tidak empiris, kebenarannya pasti kebenaran metafisik. Kalau itu kebenaran metafisik, biasanya pembuktian empiris dan pembuktian rasional tidak berdaya. Saya berani membantah, karena saya sering ngajar mata kuliah filsafat agama. Semua argumen rasional tentang Tuhan yang jumlahnya 8 itu semua punya kelemahan. Karena memang Tuhan bukan objek rasio. Karena dia objek otoritas untuk dipercaya atau tidak dipercaya. Itu jawaban paling masuk akal sejauh saya bahas Tuhan. Immanuel Kant juga menyimpulkan begitu. Katanya Immanuel Kant, sudahlah kamu capek kalau bahas Tuhan secara rasional, karena ranahnya beda. Kasih aja ruang dalam dirimu untuk Tuhan. Itu bahasanya Immanuel Kant. Tapi tidak apa-apa dibahas secara rasional, cuma hasilnya biasanya nggak maksimal. Pasti ada titik-titik lemah dan titik-titik beda. Setiap orang punya keterbatasan perspektif, apalagi untuk objek sebesar Tuhan. Ya ilmu kalam itu sebenarnya objeknya ya Tuhan semua. Cuma maka setiap aliran debat itu kenapa ya karena memang ada keterbatasan-keterbatasan. Jadi kajian-kajian tentang Tuhan masukkan aja level objeknya, karena dia level objek yang metafisik. Bagi saya cara paling mudah untuk mendekatinya adalah di luar konteks rasio ataupun empiris. Cari metode-metode yang memang klop untuk hal-hal metafisik. Bisa kamu pakai intuisi, bisa kamu pakai otoritas. Kan kemarin alat-alat untuk dapat pengetahuan itu kan banyak, ada 6 itu kan. Daya gunakan itu kelihatannya lebih efektif dibandingkan kamu pakai rasio atau empiris. Dari banyak argumen tentang Tuhan, sejauh yang saya tahu yang agak kuat, meskipun tidak luar biasa kuat, adalah argumen, namanya argumen from religious experience, pengalaman keagamaan. Saya bilang agak kuat karena kelemahan besarnya religious experience adalah sifatnya yang sangat subjektif. Setiap orang bisa mengalami dan merasakan Tuhan secara berbeda-beda. Tapi yang jelas bisa setiap orang merasakan adanya Tuhan. Nah, itu caranya Mas. Karena memang objeknya Tuhan objek yang sangat metafisik. Karena setiap orang kan, kamu itu punya pemahaman yang beda-beda tentang Tuhan. Itu pasti. Persepsi, penghayatan yang beda-beda. Tapi yang jelas semuanya bisa merasakan adanya Tuhan hadir dalam hidupnya. Itu argumen yang paling menurut saya kelemahannya paling kecil dibandingkan argumen-argumen rasional yang lain. Ya meskipun beda-beda, mungkin yang orang keras itu menghayati Tuhan itu sebagai yang maha adil, maha menyiksa. Jadi kalau kamu salah dikit aja besok disate di neraka. Sementara yang ngerti filsafat, yang roto-roto liberal itu, Tuhan itu maha penyayang, maha pengampun. Jadi salah-salah sidik rapopo lah, santai wae. Ya kan? Jadi penghayatan persepsimu terhadap Tuhan beda-beda sesuai konteks kehidupanmu masing-masing. Malah salah sidik wae, Tuhan itu maha pengampun, santai aja kan gitu. Tapi ada yang hati-hati. Begitu kamu keliru dikit aja, siap-siap besok di neraka kamu akan disate dia. Karena sekarang semua peralatan untuk menyiksa kita sudah siap. Kan susah gitu kan. Jadi kebenaran metafisik, cari aja metode-metode yang memang relevan untuk hal-hal metafisik. Boleh kok pakai rasio, boleh pakai, kalau pakai empiris berarti kamu harus pakai analogi. Tapi akurasinya memang agak berat biasanya. Maka Ghazali kan dalam Al-Mungkin Minadolal dia bilang, saya sudah menjelajah kemana-mana. Saya ngerti ilmu tabi'i, ilmu natural, tak jelajahi ilmu falsafah, tak jelajahi ilmu klenik, batini, tapi saya ketemunya di tasawuf yang rasa. Ini yang menurut saya lebih komprehensif untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Itu Al-Mungkin Minadolal. Ya sekali-sekali kamu ngaji Mungkin Minadolal, karena luar biasa. Itu pengembaraan intelektualnya Ghazali. Lumayan kamu dapat wawasan-wawasan, mulai dari wawasan eksakta, kemudian wawasan filosofis rasional,
kemudian wawasan mistik klenik, dan terakhir tasawuf. Itu mungkin minadolal. Ya mungkin besok Ramadan kamu jadwalkan ngaji Ghazali. Kemarin kan kamu sudah diskusi psikologinya Ghazali hari. Iya. Nah, itu dilanjutkan Ghazalinya. Apalagi pembicaranya kan lumayan. Iya. Oke. Jadi kalau kita tarik itu benar di wilayah fakta sosial. Kalau saya bahasakan itu kebenaran itu diidentik dengan pengetahuan. Pengetahuan itu diidentik dengan kekuasaan. Kekuasaan itu diidentik dengan penindasan dan perlawanan. Kalau kita pahami secara fakta sosial gitu. Dan yang saya pahami di ini pengetahuan ini kan secara ideal. Tapi pada faktanya kebenaran logik, terus empirik, rasional, positivistik dan lainnya itu dituhani oleh kekuasaan. Gitu. Bagaimana cara mengkawan kebenaran yang itu secara faktual? Yang kamu omongkan itu teorinya tokoh bukan, namanya Foucault. Cuma jauh sebelum Foucault ada filosof era pencerahan namanya Francis Bacon yang bilang knowledge is power. Jadi ya itu persepsi yang pesimis terhadap pengetahuan. Karena memang dalam faktanya, meskipun tidak selalu konotasinya negatif, tidak selalu harus jadi penindasan. Orang yang pintar itu dia akan mendominasi orang yang bodoh. Itu fakta. Kamu tidak ngerti filsafat sejak tadi hampir 2 jam, itu namanya tak dominasi. Loh ya kan? Tak dominasi, tapi konotasinya kan tidak negatif. Gitu loh. Jadi persepsinya Foucault mungkin separuh benar, separuh salah. Separuh salah dalam arti tidak selalu didominasi, dihegemoni. Kalau itu aspek pengetahuan, itu berdampak negatif secara sosial. Bayanganmu kan kalau ada kata penindasan itu, wah itu mesti gawat, itu mesti ada. Tidak selalu begitu. Kamu sejak tadi tak dikte, ini namanya kata dikte. Tak dikte itu kan namanya ditindas. Saya sewenang-wenang padamu, seolah-olah saya ngerti segalanya, terus kamu manut aja. Kalau nggak manut tak salah, ya seolah-olah gitu. Tapi itu kan, ini dalam konotasi beda sama itu. Kalau zaman dulu, kenapa lahir konotasi negatif dari knowledge is power? Karena zaman dulu memang Barat yang lebih canggih sainsnya, kemudian menjelajah dan akhirnya menjajah ke dunia timur, bekalnya memang sains. Ketika dia sainsnya tinggi, ya, maka otomatis daerah jajahnya dia tidak bisa apa-apa, dibodohi terus. Ya nanti kapan-kapan kita ngomong Renaissance, bagaimana cara Barat memanipulasi timur dengan sains. Yang paling contoh, paling ketara, teknologi senjata api, penemuan mesiu. Itu kan sains dimanfaatkan untuk menjajah. Timur belum ngerti teknologi mesiu, ngertinya teknologi keris, bambu runcing, jurus silat. Karena nggak ngerti itu, ya santet. Ya kan? Maka ketika kamu punya jurus silat kayak gimana pun, saya pegang senjata api, sudahlah kamu belajar puluhan tahun, saya tinggal selesai. Ya kan, kamu punya jurusnya Jackie Chan, Jet Li, peduli amat, datang ayo tembak, selesai. Meskipun kamu kita berjuang pakai bambu runcing, wah, kita taklukkan Inggris hanya dengan bambu runcing, ya tapi kan kalah. Heroiknya bagus, tapi diakui aja kalah kan? Ya karena memang kalah teknologi, kita nggak punya pengetahuan. Maka terus lahir konotasi yang negatif tentang knowledge is power. Padahal menurut saya jangan dipahami secara negatif. Pahamilah dari aspek mental, semangat bahwa kalau gitu kamu harus pinter, biar tidak didominasi orang. Maka Nurholis Majid punya teori namanya teori taskhir. Manusia itu tauhidnya akan sempurna kalau dia pinter. Kalau enggak akan bisa. Sempurnanya tauhid bagi orang pintar, kalau dia pintar, maka dia menguasai banyak hal. Dia tidak akan bisa didominasi, ditindas orang, karena dia pintar. Tapi begitu kamu bodoh, kamu diapusi orang, ditindas orang, didominasi orang, kamu tidak akan bisa bertauhid, meletakkan Tuhan sebagai satu-satunya yang di atas.
Kamu akan banyak tergantung orang, tidak tergantung pada Tuhan. Nah, itu teori taskhir namanya. Tapi knowledge is power, iya. Karena orang yang pinter, dia akan lebih bisa mendominasi yang tidak pinter. Meskipun nanti itu dibantah oleh Marx dan dibantah lagi oleh Freud. Ya, jadi itu panjang, nanti aja kalau dijelaskan semua sekarang, besok kamu nggak datang lagi. Oke, saya kira sudah ya, kamu sudah mabuk dengan kebenaran malam ini. Minggu depan kita akan bahas, ini kan sangat pasti, minggu depan kita bahas tema yang sangat cair. Salah satu aliran dalam epistemologi yaitu skeptisisme dan relativisme. Ya, jadi orang skeptis ini kan sebenarnya basisnya filsafat sejak zaman Yunani, kelompok skeptis ini ada. Termasuk relativisme. Nanti kita lihat ihwalnya, cara berpikirnya, model-modelnya. Kalau ada waktu kita kritik atau bagaimana dia mengkritik cara berpikir kita. Skeptisisme. Setelah itu kita ngomong epistemologi sosial dan epistemologi common sense, peristiwa sehari. Dan nggak tahu kalau sudah selesai baru kita masuk ke logika, caranya berpikir. Oke ya, saya kira itu. Insya Allah ketemu minggu depan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.